satu respon dari hidup kita. Kita mau terima dia, kita mau undang dia masuk ke dalam hidup kita, maka kita percaya Allah yang dicurahkan, Roh Kudus yang dicurahkan itu akan masuk ke dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara. Nah, kita baca dulu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, saudara. Kita akan mendapat kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita, saudara. Haleluya. Nah, ini yang dijanjikan Tuhan sebelum dia naik. Dia akan meminta kepada Bapa, dia akan memberikan seorang penolong dalam hidup kita. Dan saya percaya saudara, Roh Kudus sudah dicurahkan bagi orang-orang yang percaya. Roh Kudus sudah dicurahkan bagi orang-orang yang rindu dipenuhi, amin. Dan saya percaya saudara, kita hari ini adalah orang-orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Nah, ada beberapa hal waktu kita peroleh dalam kuasa Roh Kudus, maka ada 3 hal saya catatkan di sini, saudara. Manfaat kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Pertama, saudara, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita menjadi pelayan Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Ada banyak orang melayani, saudara, kelihatannya luar biasa, tetapi waktu diterpa oleh cobaan dan masalah, maka dia bisa undur. Tetapi kalau Roh Kudus itu dalam hidupnya, saudara, maka apapun persoalan masalah dalam hidupnya, dia akan maju terus. Karena dia tahu ada Roh Kudus yang menopang hidupnya. Ada Roh Kudus yang menuntun hidupnya, saudara. Contohnya dalam Alkitab, saudara, ada satu orang yang memang sangat dekat dengan Yesus. Kalau kita pelajari, saudara, mana mungkin dia bisa menyangkal Yesus. Saudara sudah pasti tahu siapa di Alkitab yang menyangkal Yesus. Amin. Kemana-mana Yesus pergi, dia ikut. Tapi satu kali, saudara, Yesus bilang begini, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku. Seharusnya, saudara, waktu dia lihat mujizat yang dibuat Tuhan, ya, waktu Yesus memberi makan orang, waktu Yesus menyembuhkan orang, bahkan waktu Yesus membangkitkan orang mati, dia ada. Dia orang yang paling dekat dengan Yesus. Tetapi Alkitab mencatat 3 kali dia sangkal Yesus. Kalau kita pikirkan, saudara, mana mungkin Simon Petrus itu bisa menyangkal Yesus? Nah, bagaimana dengan kita kira-kira? Memang ada beberapa orang dari kesaksian mereka pernah naik ke surga. Mereka bisa bertemu dengan Yesus. Tetapi saudara, Simon Petrus itu bersama-sama dengan Yesus setiap hari, saudara, dalam pelayanan mereka. Saya seringkali begini, enak kali ya Simon Petrus pada waktu itu. Mungkin Yesus ada banyak cerita tentang Simon Petrus, ada banyak bicara dengan Simon Petrus. Tapi di akhir Yesus ada di muka bumi ini, dia menyangkal Yesus. Orang bertanya, kamu kan temannya dia. Lalu dia bilang, bukan, saya tidak kenal Yesus itu. Siapa dia? Kira-kira. Padahal selama 3 tahun kemana Yesus pergi, Simon Petrus ada. Bahkan terakhir sekali waktu Yesus ada berdoa, saudara, dia juga ada. Karena ketakutannya yang luar biasa, melihat Yesus didera, saudara,
Dilihatnya Yesus itu disiksa, maka dia juga kecut hatinya. Oh tidak, aku tidak kenal Yesus. Tidak. Bagaimana dengan kita, saudara? Seringkali, saudara, dalam hidup kita mengalami mujizat dari Tuhan. Kita mengalami pertolongan dari Tuhan. Tetapi ingat, saudara, kita tidak jumpa fisik dengan Tuhan Yesus, saudara. Mungkinkah kita kuat sekuat Simon Petrus? Saya pastikan kita tidak kuat kalau bukan Roh Kudus yang menguatkan kita. Amin. Tetapi waktu Simon Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, Kisah Para Rasul 2, 14-15, 41-42 mencatatkan begini. Sewaktu orang-orang melihat rasul-rasul itu dipenuhi, mereka bilang begini, saudara, orang ini mabuk. Tetapi pada waktu itu Simon Petrus bangkit berdiri. Hei orang Yahudi, dengarlah. Kami tidak mabuk. Dia dengan lantang berani. Kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya, saudara, dia berani menyaksikan ada Roh Kudus dalam hidupnya. Amin. Saya percaya, saudara, waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada sesuatu yang baru terjadi dalam hidup kita. Hidup kita bergelora senantiasa, saudara. Bersuka cita, ingin menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Karena seperti minggu lalu kita bahas, saudara, ada Roh Kudus yang merubahkan hidup kita. Sehingga orang mulai bertanya-tanya, dia kok sudah berubah ya? Yang pertama, saudara, waktu Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita menjadi pelayan Allah yang luar biasa berani, diurapi. Amin. Amin, saudara. Lihat dulu samping kanan kiri saudara, pastikan dia adalah pelayan Tuhan yang luar biasa, saudara. Karena seperti saya bilang, kalau Yesus itu memilih kita, saudara, maka pastikan kita di atas rata-rata. Karena orang yang pilihan, saudara, tidak mungkin di bawah standar. Ingat itu. Orang yang pilihan itu pasti di atas standar, saudara. Mungkin kita bilang begini, aduh, aku kan gak ada apa-apanya. Tetapi ketahui hari ini, saudara, penglihatan manusia itu beda dengan penglihatan Allah. Penglihatan manusia mungkin engkau gak bisa apa-apa, gak bisa berbuat apa-apa, tidak tahu berbuat apa-apa, kau orang yang berkekurangan. Tetapi di mata Allah, kita adalah orang-orang pilihan. Kalau hari ini saudara bilang, saya begini, saya begitu, ketahuilah engkau menghina Tuhan atas pilihannya terhadap dirimu. Yakin saudara menjadi orang pilihan Allah? Amin. Ada yang bilang pilihan begini, saudara. Saudara yakin akan pilihan Allah terhadap dirimu? Yakin kan ya? Kayaknya ece-ece. Pastikan, saudara, hari ini ada Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang layak dipilih oleh Allah. Waktu kita dipilih Allah, maka kita menjadi pelayan-pelayan Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Amin. Yang kedua, saudara, waktu Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita menjadi orang yang memiliki integritas dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Nanti saudara bisa baca, saudara, di Daniel 3:15 sampai dengan 18. Bagaimana waktu Sadrak, Mesak, Abednego itu diperhadapkan dengan maut. Ada satu pernyataannya yang luar biasa, dan itu saya ingat setiap saat, saudara. Ayat 18 bilang begini, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami
tidak akan memuja dewa Tuhanku. Ayat 17 bilang begini, saudara. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia melepaskan kami. Nah, kelanjutannya itu, kalaupun Allah yang kami layani tidak melepaskan kami, ketahui, wow, kami tidak akan memuja dewa Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan di hadapan kita seringkali ada tembok yang tinggi, saudara. Kadang-kadang kita menghadapi maut. Kita sudah tahu itu, kita sudah tahu. Kalau kita kerjakan ini maka akan terjadi ini. Seringkali Tuhan sudah bilang duluan, saudara. Konsekuensinya menjadi pelayan Tuhan yang paling tinggi, saudara, adalah sewaktu menghadapi maut. Dalam kehidupan kita mungkin kadang kita kekurangan. Akhirnya saudara di sana ada maut menanti. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego berani bilang begini, sekalipun Allah tidak menyelamatkan kami. Bukan karena Sadrak, Mesak, Abednego itu hebat, bukan. Tetapi karena ada Roh Kudus dalam hidupnya, amin. Dia yakin, saudara, ada Roh Kudus yang menuntun dia. Ada sorga bagiannya. Roh Kudus patrikan itu, saudara. Sehingga dalam hidup kita, saudara, yang sering kita bicarakan adalah tentang Tuhan Yesus dan Roh Kudus, amin. Sering kan tuduhan terjadi dalam hidup kita. Suatu kita ceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka mulut kita, saudara, kadang-kadang terkatup. Nanti apa kata orang? Nanti dipikirnya kita terlalu rohani. Dan harus kita pastikan, saudara, kita pastikan ini. Sewaktu kita makin dekat dengan Tuhan, sewaktu-waktu kita lebih banyak untuk Tuhan, saudara, maka lihat, saudara, efeknya. Dunia akan mulai menjauhi kita. Tapi hari ini kita mau belajar satu hal, saudara. Sekalipun saya gak punya teman di dunia ini, tetapi ada Roh Kudus dalam hidup saya, itu cukup. Sekalipun hidup kami begini, tidak apa-apa. Yang penting ada damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Saya kalau ingat Sadrak, Mesak, Abednego, hanya itu yang saya ingat, saudara. Dia pada waktu itu dia tahu apa resiko waktu dia bilang begitu, saudara. Kematian itu udah pasti. Tapi dia bilang begini, silakan tembak, silakan bunuh saya tidak akan memuja dewa Tuhan. Dia tahu kemana dia pergi, saudara. Amin. Hari Jumat, hari Kamis yang lalu kita belajar tentang apa? Belajar tentang apa? Allah, Yesus itu pergi ke sorga menyediakan rumah bagi kita. Dan dia minta kepada Allah supaya sewaktu dia pergi, maka Roh Kudus itu turun menjadi penolong dalam hidup kita. Maka hari ini, saudara, kita bersuka cita, amin. Sekarang persoalannya bukan kita minta kepada dia, tapi kita persilahkan dia masuk, saudara. Kenapa? Karena sudah dicurahkan, sudah diberikan, sudah ada, kira-kira gitu. Respon kita hari ini, saudara, supaya Roh Kudus itu bisa masuk dalam hidup kita. Amin. Nah, Roh Kudus itu, saudara, manfaatnya bagi kita
Kita menjadi orang yang memiliki kasih dan tidak pendendam. Mari kita baca dulu saudara. Atau nggak usah baca lah ya, nanti saudara bisa baca di rumah. Karena waktunya saya tengok sudah cepat saudara. Kisah Para Rasul 16 ayat yang 24 sampai dengan 32. Saya bacakan aja ayat 24 saudara. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke dalam penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Paulus pada waktu itu ada di Filipi saudara. Lalu dia ditangkap. Lalu kepala penjara memasukkan mereka ke dalam penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan kuat. Nah walau begitu saudara, apa yang terjadi waktu Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi? Apa yang terjadi saudara? Belenggu itu terlepas, pintu penjara terbuka. Lalu kepala penjara pada waktu itu mengambil pedangnya, dia mengunduskan pedang itu ke tubuhnya. Paulus bilang apa saudara pada waktu itu? Paulus bilang apa? Jangan celakakan dirimu. Kami masih ada di sini kok. Tenang aja, tenang aja. Kira-kira. Mungkin kalau kita pada waktu itu tahu ya. Udah taruh aku di penjara paling dalam, kau pasung kakiku kelewat kali kau. Kalau kau mau bunuh diri lah. Tapi pada waktu itu Paulus tidak demikian. Kepala penjara, jangan. Kami semua masih ada di sini. Tenang. Sewaktu dia berbuat begitu, apa yang terjadi saudara? Kepala penjara dan keluarganya diselamatkan. Nah, ketiga hal ini saudara, manfaat Roh Kudus. Akhir dari cerita ketiga ini saudara, maka ada orang-orang yang diselamatkan. Waktu Simon Petrus itu bicara begini saudara, dia bilang begini, kami tidak mampu. Maka kita juga berkata begini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Yang kedua saudara, waktu Sadrak Mesak Abednego itu berkata begitu, ada juga perubahan atas negara itu. Daniel juga menjadi orang yang berpengaruh di daerah itu saudara. Artinya saat ujian itu datang kepada anak-anak Tuhan saudara, dia memanfaatkan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Maka apa yang terjadi saudara, sekitar kita itu juga mengalami yang namanya jamahan Roh Kudus. Kalau kita bilang kita penuh dengan Roh Kudus ada dalam hidup kita, tetapi tidak berefek saudara, tidak berimpact kepada sekitar kita, maka saya pikir Roh Kudus itu percuma saudara. Karena semua yang dikerjakan Roh Kudus dari hidup kita itu untuk memuliakan Allah Bapa di sorga. Amin. Amin saudara. Maka dari itu hari ini saudara, biar kita Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Minta terus Roh Kudus kalau belum penuh. Jangan sampai hanya berbahasa roh, tapi biarlah buah-buah Roh Kudus itu mulai keluar, mulai memberkati orang lain saudara. Bukan, maksud saya begini saudara, bukan melalui dari finansial saudara, bukan, tetapi mulai dari kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena orang ingin menikmati buah itu saudara. Saat orang menikmati buah itu, apa yang terjadi saudara? Nama Tuhan ditinggikan dan dibesarkan. Amin. Itu sebenarnya tujuannya saudara. Tujuan dari semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kalaupun kita dipenuhi Roh Kudus, biarlah orang yang mengalami perubahan kita itu
Biarlah orang lain melihat apa yang terjadi dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Nah, saya percaya Roh Kudus hari-hari ini rindu masuk ke dalam hidup kita, saudara. Mari buka hatimu, undang dia masuk. Karena saya tetap percaya, saudara, Allah Roh Kudus tidak pernah melihat kesalahan kita. Allah Roh Kudus hanya melihat kerinduan kita saat ini. Waktu kita bilang, Roh Kudus, aku butuh Engkau, maka saat itu juga, saudara, dia ada dalam hidup kita. Dia sanggup merubah hidup kita. Dia sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Mulai nanti kita melihat, saudara, ada banyak sekali pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi sekali lagi saya mau beritahu, biarlah Roh Kudus itu bertahta dalam hidup kita. Biarlah Roh Kudus senantiasa terpancar dalam hidup kita, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dibesarkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Sama-sama kita berdoa. Haleluya, haleluya. Mari katakan, Roh Kudus masuklah dalam hidupmu. Roh Kudus tidak memandang siapa engkau 1 jam yang lalu, tetapi Roh Kudus melihat saat ini hatimu siap apa tidak untuk dimasuki Roh Kudus. Kau mau buka hati apa tidak untuk Roh Kudus? Sebab Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah diberikan, sudah ada, ya saudara. Berdoa, ya Tuhan, biarlah setiap kami boleh dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan hanya sekedar penuh, ya Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus itu meluber keluar dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga orang-orang yang di sekitar kami boleh merasakan Roh Kudus yang baik itu dalam hidup kami. Berlipatlah ganda dalam hidup kami. Bertambah-tambahlah dalam hidup kami, Roh Kudus. Biarlah kami yang makin berkurang-kurang. Penuhi. Tidak pernah kau pikirkan, tidak pernah kau bayangkan, tetapi
Roh Kudus. Terima kasih buat pengantarmu bagi kami siang ini ya Tuhan. Kami buka hati kami dan kami akan melihat apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Bukan kami saja ya Tuhan yang merasakan kasih-Mu, tapi biarlah dimanapun kami berada, Roh Kudus yang dalam hidup kami bekerja. Siapapun teman kami bicara Tuhan, kami persilakan Roh Kudus mengubahkan hidupnya. Yes. Biarlah mulai dari hari ini Tuhan, mulai dari tempat ini Tuhan, ada orang-orang yang Kau pakai dengan luar biasa.